Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah dengan NIM 102223396 dan saya dari SI 4604. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai intervalent routing, menggunakan jaringan VLAN. Intervalent routing. Intervalent routing adalah proses yang memungkinkan komunikasi antara dua atau lebih virtual local area network yang berbeda di dalam sebuah jaringan komputer. Dalam jaringan yang menggunakan VLAN, setiap VLAN merupakan sebuah domain penyiaran terpisah, artinya komputer dalam satu VLAN tidak dapat berkomunikasi langsung dengan komputer dalam VLAN lainnya tanpa bantuan perangkat tambahan. Maka disinilah fungsi interVLAN routing. Bagaimana cara kerja interVLAN routing? Yang pertama, router on a stick. Menggunakan satu atau antarmuka pada router dan subinterface. Untuk setiap VLAN yang dihubungkan, setiap subinterface dikonfigurasi dengan alamat IP yang sesuai dengan VLAN yang terkait. Kemudian yang kedua, layer 3 switch. Menggunakan switch yang memiliki kemampuan untuk melakukan routing di layer 3. Dalam konfigurasi ini, switch layer 3 dapat menangani interVLAN routing tanpa perlu perangkat tambahan. Kemudian yang ketiga, multi-layer switch. Menggunakan switch yang memiliki fitur routing layer 3 terintegrasi, multi-layer switch dapat mengarahkan lalu lintas antar VLAN secara langsung di dalam perangkat tanpa perlu perangkat tambahan. Kemudian apa manfaat interVLAN routing? Yang pertama, segmentasi yang lebih baik. Yaitu interVLAN routing memungkinkan segmentasi jaringan yang baik untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Kemudian yang kedua, kinerja yang meningkat. Mengurangi lalu lintas broadcast dan collision di seluruh jaringan, meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang diperlukan. Tetap memungkinkan komunikasi antara unit atau departemen yang berbeda dalam organisasi. Kemudian bagaimana konfigurasi interVLAN routing? Yang pertama pada layer 3 switch, aktifkan IP routing. Langkah pertama dalam konfigurasi interVLAN routing pada switch layer 3 adalah dengan mengaktifkan IP routing. Ini memungkinkan switch untuk melakukan routing antar VLAN menggunakan informasi layer 3. Kemudian yang kedua, konfigurasikan VLAN interface. Setelah IP routing diaktifkan, langkah berikutnya adalah membuat atau mengkonfigurasi VLAN interface. Setiap VLAN yang ingin dihubungkan harus memiliki sebuah interface pada switch. Interface ini akan berfungsi sebagai gateway default untuk setiap VLAN dan akan digunakan untuk melakukan routing VLAN. Kemudian yang pada router, buat subinterface untuk setiap VLAN. Pada router, langkah pertama adalah membuat subinterface untuk setiap VLAN yang akan dihubungkan. Subinterface ini akan mewakili setiap VLAN dan akan memiliki alamat IP yang sesuai dengan jaringan VLAN tersebut. Kemudian tentukan routing antar subinterface. Setelah subinterface dibuat, Anda perlu menentukan routing antar subinterface. Ini dapat dilakukan dengan menambahkan entry routing statis atau menggunakan protokol routing dinamis untuk mengarahkan lalu lintas antar VLAN. Kemudian kesimpulannya, jadi dengan menggunakan interVLAN routing, kita dapat mengizinkan komunikasi antar VLAN yang berbeda di dalam jaringan, yang meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan keamanan jaringan secara keseluruhan. Dengan cara ini, kita dapat mengontrol dan mengatur lalu lintas data antar berbagai unit, departemen, atau fungsi dalam organisasi tanpa mengorbankan keamanan atau kinerja jaringan. Kemudian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.